muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari waktu ke waktu kita bekerja, tapi kita bekerja tidak hanya untuk menghasilkan uang, tapi kita juga bisa bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lain. Kita bekerja untuk menghasilkan kebaikan, bekerja untuk menghasilkan iman, bekerja untuk menghasilkan persaudaraan. Jadi itu kita kerjakan. Karena itu ya, orang mengatakan apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita bicarakan. Apa yang kita bicarakan itulah yang kita buat. Apa yang kita buat itu yang kita biasakan dalam hidup kita. Dan kebiasaan inilah yang menentukan karakter kita. Dan karakter inilah yang menentukan nasib atau masa depan kita. Kita ya sebagai manusia ya hidup bersama. Ya, yang hidup bersama yang paling kecil adalah keluarga. Dari keluarga kita hidup dalam komunitas, mungkin jemaat, dari KBG, lingkungan, paroki, atau dari keluarga kita hidup dalam ya, satu kampung. Satu kampung menjadi satu RT, satu RW, satu kecamatan. Komunitas semakin besar. Kita adalah bagian dari itu. Tapi ya dalam kehidupan bersama kita menemukan bahwa di sana sini ada saja yang kita rasa sebagai kekurangan. Kenapa ada kekurangan di sana sini? Karena memang kebersamaan kita atau komunitas kita memang terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna. Kita semua tidak sempurna. Lalu apa yang akan kita buat ketika salah satu orang di antara kita melakukan sesuatu yang tidak baik, yang jahat atau dianggap dosa? Apa yang kita buat? Kita membangun aturan, membangun moral, membangun undang-undang. Nah, itu semuanya ya, sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu. Nah, itu kita boleh katakan sebagai mekanismenya. Dan Yesus sebagai Tuhan menganjurkan sesuatu sebagai mekanisme bagaimana menolong orang-orang seperti itu. Dia katakan, kalau ada seseorang di antara kamu yang berdosa, baiklah kamu nasihati dia di bawah 4 mata. Dan kalau dia mendengarkan nasihatmu, dia mau bertobat, ya maka Anda sudah memperoleh dia, mendapatkan dia kembali. Jika dia tidak mendengarkan nasihatmu,
bawalah 1 atau 2 orang. Sehingga atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak diragukan lagi. Dan Yesus melanjutkan, jika dia tidak mendengarkan 2-3 orang itu, ya hadapkan dia kepada jemaat orang kebanyakan. Dan ketika dia tidak mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Tapi kita sebagai manusia seringkali mengatakan begini, orang seperti ini alangkah baiknya dia keluar saja dari komunitas kita. Coret saja mereka dari keanggotaan komunitas, keanggotaan KBG. Coret saja mereka dari keanggotaan lingkungan. Nah, itu yang seringkali ya kita pikirkan karena ada yang tidak puas lalu sungut-sungut seperti itu. Ya. Bagaimana kalau itu yang terjadi dalam keluarga kita? Ya, seorang anak yang melakukan kesalahan, apa kita harus mencoret anak itu dalam keluarga? Tuhan tidak melakukan itu karena Tuhan juga ya. Dalam Injil dia juga menerima orang-orang berdosa dalam komunitasnya. Matius pemungut cukai diterima sebagai muridnya. Orang asing yang beriman dipuji imannya. Dan kalau kita menolak orang-orang seperti itu berarti kita tidak konsisten dengan ajaran Tuhan. Nah, salah satu orang yang konsisten dengan ajaran Tuhan adalah martir Maximilianus Maria Kolbe. Ketika Nazi masuk ke Polandia, Maximilianus Kolbe ya dia ditangkap dan dibawa bekerja dalam kamp konsentrasi, melakukan kerja paksa di kamp konsentrasi Auschwitz. Di tempat itulah dia kemudian merelakan diri untuk menggantikan seseorang. Karena orang itu menangis menjerit-jerit karena sebentar lagi akan dibunuh, dia akan meninggalkan istri dan anak. Istri dan anak masih membutuhkan kehadirannya. Dan akhirnya dia merelakan diri menggantikan orang itu. Bagaimana perasaan orang yang ditebus itu? Pasti sukacitanya luar biasa. Maximilianus itu menunjukkan memiliki sikap hidup yang itu, sikap hidup itu menunjukkan sikap keimanannya. Dan sikap keimanan itu yang menghantar banyak orang untuk tetap teguh percaya kepada Tuhan. Dia menebus orang lain dengan nyawanya. Kita juga sudah seringkali dalam kehidupan sosial ini juga begitu. Kalau ada seorang anggota keluarga melakukan dosa sosial, kesalahan sosial, kita berkorban untuk menebus itu, menebus kesalahan itu. Harta kita jual. Banyak hal yang kita korbankan karena persaudaraan itu nilainya jauh lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia daripada harta. Dan karena itu seringkali ya kita akan menebus itu, menebus orang itu, anggota keluarga atau anggota komunitas, anggota jemaat dengan cara-cara seperti itu. Marilah, karena itu kita bekerja, kita tidak hanya menghasilkan uang, tetapi kita bekerja juga untuk menghasilkan kebaikan, menghasilkan iman, menghasilkan moral yang baik, menghasilkan persaudaraan yang berkualitas. Semoga itu terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga, dan juga dalam komunitas kita. Tuhan memberkati kita. Amin.